Pernah kepikiran nggak sih siapa sebenarnya para ahli di balik mesin-mesin canggih di rumah sakit? Nah, kali ini kita bakal kenalan sama pahlawan yang seringkali nggak kelihatan di dunia medis, para radiografer. Kayaknya hampir semua dari kita pernah ya, masuk ke ruangan dengan alat yang kelihatannya rumit banget, terus ada seorang profesional yang dengan tenang ngarahin kita. Tapi siapa sih mereka sebenarnya? Dan ini dia fakta menariknya. Sering banget pasien manggil mereka dokter. Ini nunjukin betapa pentingnya peran mereka. Tapi sekaligus juga, betapa kita belum terlalu kenal sama profesi mereka yang sebenarnya. Oke, yuk kita coba kenalan lebih dalam. Mereka ini bisa dibilang pahlawan medis yang jarang dapat sorotan, yang bekerja di balik layar buat ngasih gambaran yang jelas untuk diagnosis penyakit kita. Nah, ini poin kuncinya. Mereka itu bukan sekedar operator mesin loh. Seorang radiografer adalah tenaga kesehatan yang terdidik dan bersertifikat, yang punya keahlian khusus di bidang teknologi pencitraan medis. Bisa dibilang, mereka ini adalah matanya para dokter untuk bisa melihat ke dalam tubuh kita. Tugas mereka itu, jauh lebih kompleks dari sekedar menekan tombol. Mereka berurusan dengan sesuatu yang sangat kuat, tapi nggak kasat mata. Ini dia inti pekerjaannya. Mereka memanfaatkan kekuatan radiasi, sebuah energi yang luar biasa, untuk menciptakan gambar diagnostik. Tantangannya apa? Yaitu tadi, melakukan semua itu sambil menjamin semua orang yang terlibat, baik pasien maupun staf, 100% aman. Ini adalah seni menyeimbangkan antara manfaat dan risiko yang mereka hadapi setiap hari. Dan urusan ini tuh serius banget loh, sampai ada badan pengawas resmi dari pemerintah, yaitu Bapeten, yang tugasnya memastikan setiap penggunaan radiasi itu sesuai standar keamanan tertinggi. Ini nunjukin betapa besarnya tanggung jawab seorang radiografer. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa yakin kalau radiografer di ujung barat dan ujung timur Indonesia punya standar keahlian dan keamanan yang sama? Jawabannya ada di sebuah cetak biru nasional. Nah, coba lihat dokumen ini. Ini bukan sekedar panduan biasa. Ini adalah keputusan menteri yang jadi landasan hukum buat profesi mereka. Ini bukti nyata pengakuan negara atas keahlian mereka. Namanya SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Biar gampang, anggap aja ini kayak resep lengkap atau blueprint buat jadi seorang radiografer profesional. Isinya detail banget, mulai dari apa aja yang harus mereka tahu, apa aja yang harus bisa mereka lakukan, sampai gimana sikap kerja mereka seharusnya. Terus apa gunanya SKKN ini di dunia nyata? Wah, penting banget. Berkat standar ini, kampus jadi tahu apa yang harus diajarkan. Rumah sakit juga tahu kualifikasi staf yang harus direkrut. Dan yang paling penting buat kita sebagai pasien, standar ini menjamin kita dapat pelayanan dan keamanan yang sama dimanapun kita berada. Oke, jadi standarnya udah jelas. Tapi, seberapa luas sih sebenarnya keahlian yang harus mereka kuasai? Yuk kita lihat dan siap-siap kaget ya. Jangan salah ya, kerjaan mereka itu jauh lebih luas dari sekedar ronsen biasa. Keahlian mereka mencakup CT scan, MRI, penggunaan zat radioaktif di kedokteran nuklir, sampai bantu merencanakan terapi radiasi untuk para penderita kanker. Luas banget kan? Jadi kebayangan, orang yang sama yang mungkin nanganin ronsen pergelangan kaki kamu bisa jadi punya pengetahuan buat mengoperasikan mesin MRI super canggih atau bantu merencanakan perawatan radiasi untuk pasien kanker. Keren banget! Biar lebih kebayang lagi, gimana kalau kita intip salah satu tugas mereka dari puluhan tugas yang ada di dokumen SKKNI itu. Kita ambil contoh yang kedengarannya simple, röntgen kepala. Lihat deh langkah-langkahnya. Ini bukan cuma cekrek jadi. Setiap tahap butuh ketelitian super tinggi. Mulai dari mastiin pasiennya benar, alatnya siap, ngejelasin ke pasien biar nyaman, sampai ngatur posisi badan dengan presisi milimeter dan ngitung dosis radiasinya. Ini tuh perpaduan antara seni komunikasi, fisika, dan ketelitian medis. Nah, keahlian yang setinggi ini tentu aja nggak datang tiba-tiba. Ada sejarah panjang di baliknya yang ngebentuk profesi ini sampai bisa jadi seperti sekarang. Perjalanannya itu luar biasa loh. Coba deh bayangin, dari yang awalnya asisten ronsen lulusan SMP di tahun 50-an, terus berkembang jadi akademi khusus, lanjut ke program diploma modern, dan sekarang bahkan udah ada S1-nya. Ini nunjukin banget betapa profesi ini terus berevolusi dan makin profesional. Dan ini nih yang bikin makin salut. Pada tahun 2019, di seluruh Indonesia, cuma ada 14 institusi pendidikan yang bisa mencetak para ahli ini. 14. Sedikit banget kan? Angka ini benar-benar ngegasin betapa spesial dan terspesialisasinya keahlian mereka.
Jadi kalau kita gabungin semuanya, sejarahnya yang panjang, pendidikan yang makin ketat, dan kampusnya yang terbatas, kesimpulannya cuma satu. Orang yang Anda temui di ruang radiologi itu adalah seorang profesional yang sangat terlatih. Jadi, apa sih yang perlu kita ingat tentang seorang radiografer? Gampangnya gini, mereka itu adalah profesional medis yang terlatih, ahli dalam keamanan radiasi, partner penting dokter dalam menegakkan diagnosis, dan ya, pahlawan yang seringkali bekerja tanpa sorotan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, buat kita semua, lain kali kalau kita butuh pemeriksaan radiologi, kira-kira kita bakal ngelihat sosok di balik mesin itu dengan cara yang sama, atau dengan pemahaman dan apresiasi yang baru sebagai seorang ahli di bidang radiasi?